Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat meskipun sedang lagi diuji dengan keadaan yang berat banget. Saking beratnya, jangankan dikasih kesempatan buat kerja, buat pulang ke rumah aja kita malah takut. Ya, bener nggak sih? Yaitu karena kalian sedang terjerat di pinjaman online. Nah, di video ini gue mau bahas sesuatu yang penting banget nih, yaitu kesalahan fatal OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang bikin banyak dari kalian terjebak pinjol lebih dari 3 aplikasi. Lu pasti pernah dengar kan, gue bilang satu orang cuma boleh pinjam di 3 aplikasi. Gue udah banyak bikin video seperti itu. Nah, ini bukan pertanyaan gue ya, tapi itu aturan dari OJK sendiri. Di POJK nomor 19 tahun 2023, yang jelas-jelas bilang satu orang hanya boleh pinjam di 3 aplikasi. Dan gue kasih tahu lagi, ini bukan karangan gue, tapi ada di dalam POJK itu. Tujuannya OJK bikin aturan ini adalah buat memitigasi risiko gagal bayar. Biar lu nggak keteteran bayar cicilan. Ya, biar lu juga ada batasan. Kalau pinjol nggak ada batasan, orang-orang nggak bakal sanggup balikin dana pinjaman itu. Jadi kalau ada yang bilang, Bang, lu bilang satu orang cuma boleh 3 pinjam di aplikasi. Nah, sekali lagi, ini bukan statement gua, tapi ini aturan. Nah, di dalam POJK itu, banyak aturan lain yang penting. Nah, mulai dari aturan penagihan, penggunaan kontak darurat sampai pinjol wajib kerjasama dengan asuransi. Nah, di sini gue mau bahas satu persatu ya aturan ini buat kalian. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang terjebak di Shopee Pinjam, Aku Laku, Kredit Pintar, Bantu Saku, Finplus, Neobank, pinjam duit sampai kredit cash atau sampai pinjaman lain dah. Dan di sini kebanyakan pinjamin cuma dari 1, akhirnya 2 ke 3 sampai ujung-ujungnya lebih dari 8 bahkan 10. Padahal harusnya kan pinjol lain nggak bisa mencarikan pinjaman lagi. Pertama mungkin di Shopee, Aku Laku, terus Kredit Pintar. Nah, dari 3 aplikasi itu ya udah nggak bisa dicairin lagi pinjaman lain. Tapi kan faktanya banyak, ya. Nah, akhirnya kan bingung ya, mau bayarnya seperti apa, ya. Jangankan bayar satu aja udah kewalahan. Nah, di situ timbul pertanyaan, mendingan galbay apa nggak, Bang? Karena udah nggak bisa bayar. Pertanyaan ini sebenarnya udah ada jawabannya di dalam diri lu sendiri. Lu udah bilang, mungkin lu nggak mampu bayar, ya, lu susah, kenapa masih nanya? Jadi gini, daripada lu gali lubang tutup lubang yang nggak akan pernah selesai, mendingan berhenti bayar. Ingat ya, awalnya cuma 1 di Shopee, mungkin di Aku Laku, mungkin di Kredit Pintar. Sekarang mungkin lu sudah berhasil jebol dari 8 akhirnya 11. Itu nggak kapok. Nah, jadi gini teman-teman ya, kalau lu tanya gue, mending galbay aja apa enggak, Bang? Gue akan balikin ke diri lu sendiri. Mampu apa enggak? Kalau lu bilang, gue udah nyerah, Bang, gue udah nggak mampu, ya udah. Nggak ada satupun orang yang bisa maksa lu buat terus bayar. Gimana mau bayar kalau duitnya emang udah nggak ada? Mau nggak mau, suka nggak suka, lu harus berhenti gali lubang tutup lubang. Itu cuma akan bikin lu makin sengsara dan nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Lu bilang lu butuh edukasi, butuh motivasi biar bisa hidup lebih baik. Kalau lu emang udah nggak mampu dan nggak sanggup, mau nggak mau, suka nggak suka, galbay. Galbay adalah pilihan terbaik. Dan pada akhirnya hidup akan ngarahin lu ke sana. Lu mau ngapain lagi? Mau bayar? Ya. Lu udah nggak punya uang. Terus mau gimana lagi? Gue galbay dulu, Bang. Ya udah. Jadi gini, hentikan semua pembayaran. Ya. Kalau udah nggak mampu bayar. Kalau duitnya sudah terkumpul, baru bolehlah ngomong. Mungkin mau negosiasi, mungkin nanti mau bayar dengan cicilan, terserah deh. Itu juga boleh. Yang penting lu tetap berusaha, tetap bekerja. Bukan berusaha nyari talangan dana ya, tapi berusaha buat menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi gini, tujuan OJK membatasi pinjaman cuma di 3 aplikasi adalah supaya lu nggak ketidakmampuan balikin dana. Tapi pinjolnya nggak dengerin. Ya, akhirnya apa? Terbukti ada orang yang bisa cairin di 8 sampai 10 aplikasi, bahkan lebih. Dan itu nggak mampu bayar. 1 aplikasi aja lu udah kewalahan, apalagi lebih dari itu. Nah, siapa yang salah? Ada setengah kesalahan dari debiturnya yang tetap minjam, dan setengah kesalahan dari si krediturnya. Dan pertanyaannya, kenapa pinjol nggak patuhi aturan OJK? Harusnya kan mereka patuh, biar nggak jadi ketimpangan kayak gini. Si pinjol dapat untung, si debitur masih mampu bayar. Kan enak. Tapi karena mereka nggak peduli sama aturan OJK, jadi kayak gini. Siapa yang rugi? Pihak pinjol. Konsumen juga rugi. Karena udah ngabisin beberapa puluh juta sebelumnya, akhirnya galbay. Ya, ini aneh banget. Aturan OJK diterbitin, tapi pinjolnya nggak dengerin. Nah, OJK bilang pinjamlah di pinjol legal. Bunganya sudah jelas.
tapi jelas tingginya. Penagihannya transparan katanya. Tapi nyatanya bunga pinjol lebih jelas tingginya dan penagihannya nggak usah lu tanya lagi dah. Lu jawab sendiri. Lu telat sehari aja udah gila dah. Katanya dilarang nagih dengan mengancam, mempermalukan, menyebarluaskan data. Tapi nyatanya apa? Itu semua terjadi. Dilarang nagih terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Tapi dari pagi sampai sore, lu ditelepon terus. Penagihan cuma boleh dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tapi apa? Jam 11 malam masih ada yang ditagih. Ya, aneh kan? Oke, jadi gini teman-teman, kesimpulannya. Sebenarnya OJK punya orang nggak sih buat ngawasin ini? Kalau cuma bikin aturan, tapi aturan yang nggak diikutin, terus buat apa? OJK cuma nunggu momen viral aja. Buat apa masyarakat diimbau pinjam di pinjol legal yang nyatanya kayak gini? Gue harap lu mikir baik-baik, jangan panik, jangan gali lubang tutup lubang, ya. Biarin ini jadi risiko pihak pinjol. Salah mereka sendiri, kenapa nggak patuh sama aturan OJK? Harusnya setelah lu pinjam di Shopee, Aku sama di Kredit Pintar, yang lain tuh nggak bisa mencarikan lagi. Tapi nyatanya mereka nggak peduli. Jadi nggak usah takut, itu bukan kesalahan lo, tapi kesalahan dari aplikasinya. Dan terakhir, gue kasih tahu lagi, satu-satunya yang bisa menyelamatkan lo dari semua ini adalah diri lo sendiri. Ya, semua akses yang ada di tangan lo, telepon lo, WhatsApp lo, email lo, itu semua teror itu ada di handphone lo. Jadi lo nggak perlu lagi cari solusi keluar, karena sumber masalahnya itu ada di tangan lo. Berhentilah gali lubang tutup lubang, karena itu cuma akan bikin hidup lo jadi hancur. Lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Kalau lu masih galau, masih takut, ya stop deh. Nggak usah mikirin yang macam-macam. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.